Mengejutkan, Ridwan Kamil akhirnya mengakui kepada Atalia Praratya istrinya bahwa dirinya telah berbuat khilaf dalam 29 tahun pernikahan mereka. Menyadari kekhilafannya, karena itu pula Ridwan Kamil membuat permintaan maaf. Namun permintaan maaf Ridwan Kamil bukan hanya ditujukan kepada Atalia istrinya, tapi juga kepada ibundanya, anak-anaknya, bahkan semua orang yang terdampak akibat kegaduhan yang kini terjadi dari prahara pribadi dirinya dengan beberapa sosok yang mungkin terbawa atau dihubung-hubungkan dengan dirinya. Bahkan kepada ibundanya, Ridwan Kamil mengakui dirinya telah berbuat dosa sebagai anak. Jika permintaan maaf dilakukan mengandaikan adanya perbuatan salah sebelumnya, khilaf dan dosa, apa gerangan yang telah dilakukan Ridwan Kamil? Lantas, khilaf apa pula gerangan yang telah dibuat Ridwan Kamil sehingga Atalia melayangkan gugatan cerai atas dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah prahara perceraiannya dengan Atalia Praratya yang tengah bergulir di Pengadilan Agama Bandung, Ridwan Kamil kini tidak bisa mengelak lagi adanya guncangan hebat dalam biduk rumah tangganya. Namun, sejauh ini baik Ridwan Kamil maupun Atalia masih menutup mulut rapat-rapat terkait apa penyebab dibalik gugatan cerai tersebut. Namun, baik sebelum maupun setelah gugatan cerai tersebut dilayangkan, muncul isu adanya orang ketiga yang berhembus kencang seperti terkait kemunculan Lisa Mariana. Lengkap pengakuannya yang berujung tak terbukti karena hasil tes DNA menyatakan tidak identik dengan anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Lalu, di tengah bergulirnya proses persidangan, muncul pula isu artis Aura Kasih yang dihubung-hubungkan oleh netizen dengan prahara rumah tangga Ridwan Kamil. Namun, pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya telah membantah aksi kokokologi netizen yang membawa-bawa nama Aura Kasih dikait-kaitkan dengan Ridwan Kamil. Di balik bantahan pihak Ridwan Kamil tersebut, tiba-tiba saja mantan Gubernur Jawa Barat ini membuat postingan yang mengejutkan di akun sosial media pribadinya. Dalam postingannya, Ridwan Kamil mengakui bahwa ia telah melakukan khilaf dan dosa. Khilaf dan dosa itu Ridwan Kamil sadari. Di antaranya ia lakukan terhadap istrinya Atalia selama 29 tahun pernikahan mereka. Karena itulah, dalam postingannya tersebut, ia pun meminta maaf dan diiringi doa terbaik untuk kebahagiaan Atalia. Hal itu tertera dalam poin kedua dari permintaan maafnya. Permohonan maaf kepada semua pihak dan kepada semua yang terdampak. Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia. Sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya. Dalam postingan permintaan maafnya, Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada orang tuanya, khususnya kepada ibundanya, atas segala kekhilafan dan dosanya sebagai seorang anak. Permintaan maaf tersebut disampaikan Ridwan Kamil kepada ibundanya karena diduga sang ibunda mungkin telah merasa kecewa atas segala kekhilafan yang telah dilakukan Ridwan Kamil selaku salah satu putranya. Hal itu tertera dalam poin ketiga dari permintaan maafnya. Saya juga memohon ampun kepada ibunda saya atas segala khilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakannya. Bahkan, Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada anak-anaknya yang ikut terdampak dari peristiwa yang menurutnya mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh anaknya.
yang tentu saja prahara perceraian mereka akan berimbas langsung kepada anak-anak mereka. Hal itu tertera dalam poin keempat permintaan maafnya. Saya juga memohon maaf kepada anak-anak saya yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka. Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada pihak lain yang menurutnya terdampak dan ikut terbawa akibat kesalahan dan kekhilafan yang dibuatnya. Ridwan Kamil mengaku menyesal dan meminta maaf dengan hati yang tulus. Hal itu tertera dalam poin pertama dan kelima dari isi permintaan maafnya. Dari hati saya yang terdalam, dengan ini saya menghaturkan permohonan maaf kepada semua pihak dan semua yang terdampak atas kegaduhan yang tidak seharusnya. Sekali lagi, setulusnya saya memohon maaf. Saya juga memohon maaf kepada pihak-pihak lain yang terbawa dan terdampak dalam rangkaian peristiwa-peristiwa pribadi ini. Sepenuhnya kesalahan dan kekhilafan ada di saya. Demikian isi hati saya dan rasa penyesalan saya dan permohonan maaf saya setulus-tulusnya. Semoga Allah, Sang Maha Pengampun, memberikan ridha-Nya untuk memberi saya kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, pihak Ridwan Kamil sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak ada nama orang lain yang terlibat dalam gugatan cerai yang dilayangkan Atalia kepada kliennya Ridwan Kamil. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Ridwan Kamil usai persidangan cerai perdana yang digelar di Pengadilan Agama Bandung kemarin, tanggal 17 Desember 2025 lalu. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya yang khusus membelanya di kasus perceraian dengan Atalia, yaitu Wenda Alwi, menjelaskan tentang agenda sidang cerai perdana tersebut. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada nama orang lain atau orang ketiga yang terlibat dalam gugatan cerai Atalia kepada kliennya Ridwan Kamil. Hal tersebut hendak menampik tudingan atau isu liar bahwa Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil diduga karena hadirnya Lisa Mariana sebagai diduga orang ketiga lengkap dengan pengakuannya, meski akhirnya pengakuannya tersebut terbantahkan secara ilmiah melalui hasil tes DNA. Kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita, dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Itu saja. Gimana kalian? Belum. Ya. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK, gitu. Jadi nggak ada, tidak ada nama lain ya. Aduh, saya belum tahu, nggak ngobrol sampai ke sana. Ketika Ridwan Kamil akui khilaf dan meminta maaf kepada Atalia, anak, orang tua, dan semua yang terdampak. Lantas, seperti apa respon tetangga rumah dan kesaksian mereka ketika mendengar kabar gugatan cerai Atalia atas Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Atalia Praratya dan Ridwan Kamil kompak tidak hadir di sidang cerai perdana mereka di Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 lalu.
Terkait ketidakhadiran ketika itu, Atalia hanya memohon agar dipahami kondisinya ketika itu, yang selain alasan kesibukannya sebagai anggota DPR RI, juga kakak kandung tertuanya baru saja tiada. Kuasa hukum Atalia pun selain mengungkapkan alasan Atalia absen di persidangan perdana tersebut, juga mengungkap alasan klien mereka menggugat cerai Ridwan Kamil. Ketika diungkit soal munculnya sosok Lisa Mariana lengkap dengan pengakuannya belum lama ini terkait Ridwan Kamil, muncul jawaban mengejutkan dari pihak kuasa hukum Atalia. Mereka membocorkan bahwa soal sosok berinisial LM sudah masuk dalam materi gugatan cerai yang diajukan oleh Atalia sehingga tidak bisa dibahas di hadapan awak media dan menunggu di persidangan nanti. Sebelumnya mohon maaf tadi ada persidangan kenapa tidak hadir Bu? Mungkin kenapa tidak hadir alasan Bu? Mohon memahami kondisi saya karena terima kasih banyak. Berarti ya Kak ya. Dan alasan menggugat apa sih Bu? Menyampaikan kepada kami, pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini, dan akan tetapi karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum kegiatan kedinasan. Ini sepertinya mediasi. Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau tuntutan sendiri ialah tentunya semoga Bu Atalia menyampaikan saling mendoakan saja. Semoga ada yang terbaik ya buat Ibu dan Bapak. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan. Di balik prahara panas gugatan cerai Atalia atas Ridwan Kamil, tim investigasi pun ingin melihat dari dekat kondisi rumah pribadi mereka di Bilangan, Bandung, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah pasangan Atalia dan Ridwan Kamil masih mendiami rumah tersebut atau justru telah pisah rumah seperti dikabarkan sebelumnya. Tiba di kompleks rumah pribadi Ridwan Kamil dan Atalia di Bandung, tim intens investigasi mendapati rumah tersebut tampak sepi. Tidak terlihat tanda-tanda ada penghuni di rumah tersebut. Bahkan gerbang pagar rumah mereka terkunci rapat. Demikian juga pintu rumah mereka tampak selalu tertutup. Hanya terlihat beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman rumah yang luas ini, diduga milik karyawan Ridwan Kamil dan Atalia. Hasil penelusuran tim intens investigasi di Bandung baru-baru ini mengungkap pengakuan tetangga di sekitar kediaman Atalia dan Ridwan Kamil. Hal itu terkait dengan gugatan cerai yang dilayangkan Atalia atas Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Tetangga Atalia dan Ridwan Kamil yang bernama Ibu Egi mengaku terkejut mendengar berita adanya gugatan cerai dari Atalia atas Ridwan Kamil tersebut. Sebab menurut kesaksiannya, ketika Ridwan Kamil dan Atalia masih menempati rumah tersebut, mereka tampak mesra dan romantis. Selain Atalia dan Ridwan Kamil sering jogging ria bersama di pagi hari, juga mereka dikenal sebagai pasangan yang baik dan berbaur dengan tetangga sekitar. Namun, menurut Ibu Egi, hal itu berubah sejak 6 bulan terakhir. Pasangan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut jarang terlihat berada di rumah.
terus kan dua-duanya juga baik gitu kalau lagi berdua gitu, itu kan kelihatan mesra banget gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai kejadian ya, maksudnya nggak sampai harus pisah. Atau mungkin memang kalau misalnya ngajuin gimana-gimana ya, mudah-mudahan masih ada bisa diperbaiki apa gimana gitu. Sayang juga soalnya. Karena ya hanya warga sih ya, jadi yang terbaik aja lah buat mereka. Soalnya mereka memang orang baik ya, mudah-mudahan ininya hasilnya baik juga gitu. Wanita ya mungkin apabila ada gimana-gimana juga mungkin ya memang kalau namanya wanita sudah lelah ya teh ya gitu. Tapi kalau lihat dua-duanya kondisinya baik gitu sebelumnya ya mesra banget ya, mudah-mudahan sih nggak sampai bisa apa gimana. Cuman kalau keputusan mah ya itu mah menurut baiknya aja, kita mah cuman bisa dengar dukung gitu aja. Semoga dapat keputusan terbaik aja ya teh. Terbaiknya juga kan kita nggak tahu ya, pokoknya terbaik buat mereka aja. Apapun keputusannya kita mau warga dua-duanya, kita sayang sama dua-duanya udah gitu aja. Buat Bu Cinta mah yang kuat aja. Bu Cinta mah udah strong. Bu Cinta mah udah strong. Ketika tetangga kediaman Atalia dan Ridwan Kamil mengaku terkejut mendengar kabar gugatan cerai Atalia versus Ridwan Kamil, lantas seperti apa pula Ayu Aulia mengungkap sosok Ridwan Kamil di matanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di balik heboh kabar orang ketiga yang dikaitkan dengan Ridwan Kamil dan prahara rumah tangganya, sebelumnya Ayu Aulia sempat mengungkapkan sosok Ridwan Kamil di matanya. Menurutnya, Ridwan Kamil adalah sosok yang hangat, baik, dan suka menolong orang lain. Bahkan menurutnya, Ridwan Kamil rela menolong biaya persalinan Lisa Mariana 4 tahun lalu. Meskipun belakangan ini terbukti secara ilmiah melalui tes DNA. Bahkan anak tersebut bukanlah darah dagingnya. Namun, terkait pernyataan yang pernah disampaikan Lisa Mariana bahwa ia masuk dalam sebuah grup WhatsApp yang anggotanya adalah mantan kekasih Ridwan Kamil, hal itu mengejutkan Ayu Aulia. Dan ia justru mempertanyakan mengapa dirinya tidak dimasukkan sebagai anggota grup tersebut. Baik, ya memang baik orang ini. Sama teman juga baik, sering membantu sih. Kalau nggak Mbak Ella nggak dibantu sampai persalinan, padahal bukan anaknya. Iya, gitulah, dar aja buat aku. No comment aku, karena bukan ranahnya aku untuk bilang iya atau tidak. Kaget aja pasti. Karena selama ini LM terus kan yang muncul. Kalau bisa dia jadi angka itu aja sih. Ya. Si grup mantan-mantannya. Iya. Sudah ada PRK dan segala. Kenapa nggak ada aku di situ ya? Nah, katanya termasuk ada AK juga di aplikasi juga di dalamnya gitu. Oh iya. Gimana? Kok bisa? Berteman mereka. Katanya Ya udah. bilang begitu. Tanyanya sama Mbak LM dong yang aku. Mungkin karena masuk dalam grup itu juga kan? Enggak. Berarti aku bukan mantannya ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.